Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Yerizon MSI dan juga Ibu Sinta Sari SPD MED selaku dosen pengampu mata kuliah kalkulus lanjut. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas perkuliahan, yaitu mata kuliah kalkulus lanjut. Adapun anggota dari kelompok 4, yaitu yang pertama saya sendiri, M. Arsyad Faruqi, kemudian ada rekan saya, Dita Siti Afifah, kemudian ada Mutia Farina, ada Ratu Eliza, dan juga ada Nadia Putri Ramadhani. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama itu definisi maksimum dan minimum yang akan saya jelaskan, kemudian nilai-nilai ekstrim yang akan dijelaskan oleh Ratu Eliza, kemudian uji parsial kedua yang akan dijelaskan oleh Dita Siti Afifah dan juga Mutia Farina, dan yang terakhir ada algoritma maksimum dan minimum global yang akan dijelaskan oleh Nadia Putri Ramadhani. Baik, untuk materi pertama yaitu definisi maksimum dan juga minimum. Telah kita ketahui sebelumnya bahwa P sama dengan X, Y merupakan titik sebarang, general, dan P0 sama dengan X0. Y0 merupakan titik tetap atau tertentu. Diketahui F merupakan fungsi dengan daerah asal S, dan misalkan P0 adalah titik di dalam S. 1. Fp0 adalah nilai maksimum global dari F pada S jika Fp0 besar atau sama dengan Fp untuk semua P di S. Yang kedua, Fp0 adalah nilai minimum global dari F pada S jika Fp0 kecil atau sama dengan Fp untuk semua P di S. Yang ketiga, Fp0 adalah nilai ekstrim global dari F pada S jika Fp0 adalah suatu nilai maksimum global atau suatu nilai minimum global. Selanjutnya, Fp0 disebut nilai maksimum lokal atau nilai minimum lokal jika pada poin pertama dan kedua disyaratkan bahwa pertidaksamaan Fp0 besar atau sama dengan Fp dan Fp0 kecil atau sama dengan Fp berlaku hanya pada N irisan S, di mana N adalah lingkungan atau persekitaran dari P0, dan Fp0 disebut nilai ekstrim lokal dari F jika Fp0 adalah nilai maksimum lokal atau nilai minimum lokal. Seperti yang kita lihat pada gambar, terdapat 4 titik, yaitu absolut maksimum dan absolut minimum, lalu ada juga lokal maksimum dan lokal minimum. Absolut maksimum dan minimum dapat disebut dengan nilai maksimum dan minimum global, berlaku untuk seluruh daerah. Lalu, lokal maksimum dan minimum disebut juga dengan nilai maksimum dan minimum lokal, berlaku untuk rentang tertentu. Selanjutnya nilai-nilai ekstrim. Di manakah nilai-nilai ekstrim terjadi? Misalkan F adalah fungsi dengan domain S yang memuat P0. Jika Fp0 adalah suatu nilai ekstrim, maka P0 haruslah berupa salah satu dari titik-titik kritis berikut. Yang pertama, pada titik-titik perbatasan domain. Yang kedua, pada titik stasioner. Titik P0 disebut titik stasioner jika P0 adalah suatu titik pada domain S atau daerah di mana F terdefinisi, dan Fp0 sama dengan 0. Pada titik tersebut, bidang singgungnya mendatar. Yang ketiga, pada titik-titik singular. Titik P0 disebut titik singular jika P0 adalah suatu titik pada daerah S di mana F tidak terdefinisi. Misalkan titik di mana grafik F mempunyai belokan tajam. Selanjutnya definisi. Misalkan fungsi 2 peubah real Z sama dengan F, X, Y kontinu pada daerah D yang memuat titik X0, Y0. Titik X0, Y0, F, X0, Y0 dinamakan titik stasioner dari fungsi F pada D jika delta F X0, Y0 sama dengan 0. Dengan kata lain, Fx0, X0, Y0 sama dengan 0 dan Fy X0, Y0 sama dengan 0. Contohnya, carilah nilai-nilai ekstrim Fx, Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X ditambah Y kuadrat per 4. Untuk penyelesaiannya, fungsi yang diberikan di atas diferensiabel di sepanjang daerah asal atau daerah bidang XY. Jadi titik-titik kritis yang mungkin hanyalah titik-titik stasioner yang diperoleh dengan menetapkan delta F P0 sama dengan 0, atau dengan kata lain Fx X, Y sama dengan 0 dan Fy X, Y sama dengan 0. Maka diperoleh Fx X, Y nya sama dengan 2X dikurang 2 sama dengan 0, sehingga diperoleh
X-nya sama dengan 1. Nah, untuk Fy X, Y sama dengan 2Y per 4 sama dengan Y per 2 sama dengan 0, sehingga diperoleh Y-nya sama dengan 0. Nah, dengan demikian, fungsi f mencapai nilai ekstrim hanya pada satu titik di 1,0. Dengan nilai ekstrimnya, f1,0 sama dengan negatif 1. Dengan kata lain, titik ekstrim dari f adalah 1,0, negatif 1. Nah, untuk contoh grafiknya seperti gambar berikut ini. Baiklah, selanjutnya mengenai uji parsial kedua. Diketahui fungsi fx, y mempunyai turunan parsial kedua yang kontinu di lingkungan atau persekitaran dari x0, y0 dan fx0, y0 sama dengan 0. Didefinisikan d sama dengan d x0, y0 sama dengan mutlak fxx, fxy, fyx, fyy x0 dikali x0, y0 sama dengan fxx, x0, y0 fyy dikali x0, y0 dikurang fxy kuadrat x0, y0. Maka pertama, jika d besar dari 0 dan fxx, x0, y0 kecil dari 0, maka fungsi f mencapai maksimum lokal di x0, y0 dengan nilai maksimumnya fx0, y0 dan titik maksimumnya x0, y0, fx0, y0. Yang kedua, jika d besar dari 0 dan fxx, x0, y0 besar dari 0, maka fungsi f mencapai minimum lokal di x0, y0 dengan nilai minimumnya x0, y0 dan titik minimumnya x0, y0, fx0, y0. Yang ketiga, jika d kecil dari 0, maka x0, y0 adalah titik pelana dan fx0, y0 bukan nilai ekstrim. Yang keempat, jika d sama dengan 0, maka pengujian tidak memberikan kesimpulan. Berikut merupakan gambar klasifikasi titik kritis untuk fungsi satu variabel, di mana di x1, x1 pada grafik itu merupakan lokal dan global maksimum, di x2, x2 itu lokal dan global minimum, di titik x3, fx3 inflection atau titik belok, lalu pada x4, fx4 itu disebut lokal maksimum, lalu pada x5, fx5 disebut lokal minimum. Berikutnya saya akan menjelaskan contoh soal tentang uji parsial kedua. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan nilai ekstrim jika ada untuk fungsi f yang didefinisikan oleh f, y sama dengan 3x pangkat 3 ditambah y kuadrat dikurang 9x ditambah 4y. Penyelesaiannya yaitu fx, y sama dengan 9x kuadrat dikurang 9 sama dengan 0, di mana x sama dengan 1 dan negatif 1. Fy, x, y sama dengan 2y ditambah 4 sama dengan 0, di mana y sama dengan negatif 2. Jadi titik kritisnya yaitu 1, negatif 2 dan negatif 1, negatif 2. Fx, x, y sama dengan 18x. Fy, x, y sama dengan 2. Fxy, x, y sama dengan 0. Pada titik kritis 1, negatif 2 didapatkan D sama dengan fxx 1, negatif 2 dikali fyy 1, negatif 2 dikurang fxy kuadrat 1, negatif 2 sama dengan 18 dikali 2 dikurang 0 sama dengan 36, di mana 36 itu besar dari 0. Fxx, x, y sama dengan 18 dikali 1 sama dengan 18 besar dari 0, sehingga f 1, negatif 2 sama dengan 3 dikali 1 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat dikurang 9 dikali 1 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 10. Negatif 10 ini merupakan nilai minimum lokal. Pada titik kritis negatif 1, negatif 2 didapatkan D sama dengan fxx negatif 1, negatif 2 dikali fyy negatif 1, negatif 2 dikurang fxy kuadrat
negatif 1, negatif 2. Sama dengan negatif 18 dikali 2 dikurang 0 ditambah negatif 36. Di mana kecil dari 0. Jadi menurut uji titik kritis, negatif 1, negatif 2 adalah titik plana. Dan F negatif 1, negatif 2 bukan suatu nilai ekstrim. Untuk contoh soal yang kedua yaitu tentukan nilai ekstrim dan jenisnya dari fungsi f(x, y) sama dengan 2x pangkat 4 dikurang x kuadrat ditambah 3y kuadrat. Penyelesaiannya kita cari turunan parsial dari fungsi tersebut terlebih dahulu, yaitu f(x, y) sama dengan 8x pangkat 3 dikurang 2x dan fy, x, y sama dengan 6y. Sedangkan f(x, y) sama dengan 24x kuadrat dikurang 2. FYY, X, Y sama dengan 6, serta FXY, X, Y sama dengan 0. Karena fungsi di atas merupakan fungsi polinom yang berarti bahwa terdiferensialkan di daerah definisinya, maka titik kritisnya merupakan titik stasioner yang memenuhi Fx, Y sama dengan 0. Sehingga titik kritis dari fungsi tersebut adalah 0,0, setengah, 0, dan negatif setengah, 0. Selanjutnya kita akan melakukan uji titik. Untuk titik 0,0 didapatkan dia sama dengan negatif 12, di mana negatif 12 itu kecil dari 0. Untuk titik setengah, 0 didapatkan dia sama dengan 24, di mana 24 itu besar dari 0. Dan fx setengah, 0 sama dengan 4 besar dari 0. Untuk titik negatif setengah, 0 didapatkan dia sama dengan 24, besar dari 0. Dan fx negatif setengah, 0 sama dengan 4 besar dari 0. Jadi nilai ekstrim untuk fungsi di atas adalah f setengah, 0 sama dengan f setengah, 0 sama dengan negatif 1/8 merupakan minimum lokal. Sehingga titik minimumnya adalah setengah, 0, negatif 1/8 dan min negatif setengah, 0, negatif 1/8, sedangkan 0,0,0 merupakan titik plana atau disebut juga saddle. Baik, materi selanjutnya yaitu algoritma minimum dan maksimum global. Berikut diberikan algoritma untuk menentukan global ekstrim yaitu minimum dan maksimum global. 1. Tentukan semua titik kritis dari fungsi di dalam daerah asal D dan tetapkan nilai fungsinya. Yang kedua, tentukan semua ekstrim dari fungsi pada garis batas. Yang ketiga, nilai terkecil dan terbesar yang didapat dalam kedua langkah di atas adalah nilai minimum global dan nilai maksimum global. Contoh yang keempat, yaitu tentukan titik minimum global dan maksimum global dari fxy sama dengan 2x kuadrat dikurang y kuadrat ditambah 6y pada daerah lingkaran dengan radius 4, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat kurang dari 16. Penyelesaiannya, yang pertama kita menentukan dulu semua titik kritis dari fungsi di dalam daerah di dalam lingkaran dan tetapkan nilai fungsinya, yaitu fx sama dengan 4x sama dengan 0, itu persamaan pertama. Terus yang kedua, fy sama dengan negatif 2y ditambah 6 sama dengan 0, diperoleh x sama dengan 0 dan y sama dengan 3, sehingga titik kritis fungsi adalah 0,3 dengan nilai fungsi f 0,3 yaitu 9. Cara yang keduanya menentukan semua ekstrim dari fungsi pada garis batas yang berbentuk lingkaran, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16. Karena x kuadrat sama dengan 16 dikurang y kuadrat, sehingga diperoleh gy sama dengan 2 dikali 16 dikurang y kuadrat ditambah 6y. Sehingga hasilnya negatif 3y kuadrat ditambah 6y ditambah 32. Kemudian mencari titik kritis GY pada range Y besar sama negatif 4, kecil sama 4. G aksen Y sama dengan 0, sehingga negatif 6Y ditambah 6 sama dengan 0. Dapat hasil Y sama dengan 1. Nilai G pada titik-titik ujung itu Y negatif 4, Y sama dengan 4, dan titik kritis Y sama dengan 1 adalah G negatif 4 sama dengan negatif 40. G sama dengan 4 itu sama dengan 8, sedangkan G1 sama dengan 35.
karena x kuadrat sama dengan 16 dikurang y kuadrat, sehingga diperoleh y sama dengan negatif 4, x kuadrat sama dengan 16 dikurang 16 sehingga hasilnya 0, sehingga x sama dengan 0. Untuk y sama dengan 4, x kuadratnya sama dengan 16 dikurang 16 juga 0, dapat x-nya 0. Untuk y sama dengan 1, x kuadrat sama dengan 16 dikurang 1, sehingga dapat hasilnya 15. Jadi x itu adalah plus minus akar 15. Dikembalikan ke fungsi f(x)y diperoleh f0, negatif 4 yaitu negatif 40, f0,4 yaitu 8, f akar 15 dikurang f akar 15,1 yaitu 35, f negatif akar 15,1 35. Yang ketiga, jadi fungsi f mencapai minimum global di 0, negatif 4 dengan nilai minimum negatif 40 dan mencapai maksimum global di akar 15,1 dan negatif akar 15,1 dengan nilai maksimumnya 35. Demikianlah penjelasan dari kelompok 4 tentang aplikasi turunan parsial, nilai maksimum dan juga minimum. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.